Hati kita tidak akan pernah merasakan terluka jika hati ini tidak pernah mengizinkan untuk terluka. Kita tidak akan pernah menemukan jawaban terbaik siapa yang bisa mencintai kita kalau fokus kita kepada orang yang melukai kita. Jangan salahkan orang yang melukai hati kita, tapi salahkan hati kita. Mengapa engkau terlalu berharap kepada dia yang melukai hati kita? Salahnya engkau yang terlalu berharap kepada orang yang pernah melukai hatimu. Harapanmu yang berlebihan itu menjadikan patah hati yang disengaja. Ternyata saat hati kita terluka, bukan semata-mata karena ada orang yang melukai hati kita, tapi jawabannya karena hati kita mengizinkan hati ini terluka. Hati kita tidak akan pernah merasakan terluka jika hati ini tidak pernah mengizinkan untuk terluka. Karena sebenarnya keadaannya itu ya biasa-biasa aja. Kadang sudut pandang mata kita saja, kadang perasaan hati kita saja, angle kita melihat itu sebagai sesuatu yang melukai perasaan kita. Betul apa enggak? Oke, sekarang lebih dalam lagi tauhidnya nih, lebih dalam lagi. Mengapa ada orang yang terluka ketika ada yang melukai? Satu, karena dia mengizinkan hatinya terluka. Yang kedua, jawabannya karena hati terluka karena hati ini terlalu dominan untuk berharap kepada orang yang melukai hati kita. Jangan salahkan orang yang melukai hati kita, tapi salahkan hati kita. Mengapa engkau terlalu berharap kepada dia yang melukai hati kita? Kadang di antara kita seringkali menyalahkan, Ustadz, kenapa sih dia nyakitin saya? Ustadz, kenapa sih dia melukai saja? Oke, pada batas tertentu oke, kamu bilang gitu nggak jadi masalah. Tapi sisi lain, tanyakan hatimu. Salahnya engkau yang terlalu berharap kepada orang yang pernah melukai hatimu. Harapanmu yang berlebihan itu menjadikan patah hati yang disengaja. Maka Ahilman seringkali bilang ke teman-teman, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin capek, makin lelah. Maka perhatikan kalimat indah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kata Ali bin Abi Thalib, aku sudah merasakan semua kesulitan hidup, dan tidak ada kesulitan yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Maka teman-teman sayang, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa hati kita terluka? Satu, karena hati kita mengizinkan untuk terluka. Dan yang kedua, karena kita terlalu berharap kepada orang yang kemudian melukai perasaan hati kita. Maka apa nextnya, Ustaz? Nextnya apa? Nextnya adalah bagaimana kita menempatkan harapan kita bukan pada sesuatu atau seseorang yang rapuh dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, kita itu boleh nggak sih berharap? Boleh atau tidak? Baik, gimana bolehnya? Bukan tidak boleh berharap. Berharap itu boleh, tapi tempatkan harapan pada tempatnya. Maksudnya apa? Tempatkan harapan kita kepada zat yang maha memberikan kepastian kepada kita. Siapa itu? Allah. Itulah ikhlas. Ikhlas itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap, tapi berharapnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Ketika ada seseorang yang dia lihat, dia suka sama kita, dia cinta sama kita, yes, kita berharap dia menjadi pasangan kita. Tapi jangan sepenuhnya harapan dikasih sama dia, karena belum tentu dia sesuai dengan harapan kita. Tapi tempatkan harapan ini langsung ke Allah, biar Allah yang melembutkan hati dia sehingga menggerakkan datangnya kepada kita. Bukankah yang mempertemukan dia dengan kita adalah Allah? Betul? Bukankah yang membersamakan kita dengan dia adalah Allah? Betul? Bahkan mohon izin, kalaupun kita harus berpisah, kita percaya yang memisahkannya pun siapa? Allah. Bertemu karena Allah, bersama dengan Allah, berpisah dengan. Pertanyaannya, kalau teman-teman memahami bahwa semua sudah diatur oleh Allah, ketika harapan kita hanya disandarkan kepada Allah, apakah ada yang namanya terluka atau tidak?
Tidak. Gak akan ada fase itu. Gak akan ada fase terluka kalau kita menempatkan harapan pada tempatnya. Betul apa betul? Maka kita garis bawahi ya. Mengapa hati terluka? Satu, karena mengizinkan hati ini terluka. Dua, karena terlalu berharap kepada orang yang melukai hati kita. Dan yang ketiga, karena salah menempatkan harapan yang seharusnya. Maka teman-teman sekalian, terluka, tersakiti itu hanya satu keadaan yang memang kita sendiri yang mengizinkan keadaan itu. Maka ujungnya apa? Kalau teman-teman gak bisa manage perasaan ini, ujungnya akan ada kebencian kepada orang yang melukai kita. Betul apa enggak? Ujungnya teman-teman akan kesal sama orang itu. Ustadz, aku mah udah dari mulai hari ini gak mau kenal lagi sama yang namanya laki-laki. Berarti kalimat tadi yang kamu ucapkan salah atau benar? Salah atau benar? Mohon maaf ya, jangan mengeneralisir masalah. Tidak semua laki-laki menyakiti kamu. Masih ada yang baik. Teman-teman, jangan langsung kemudian menyimpulkan semua laki-laki sama. Kenapa engkau menyimpulkan semua laki-laki sama? Karena fokusmu, perhatianmu pada dia yang melukaimu. Kenapa kita selalu terbebani dengan masalah? Karena fokus kita dengan masalah itu. Betul gak sih? Kenapa kita fokus kepada orang yang melukai perasaan kita? Karena fokus kita kepada orang yang melukai kita. Coba geser dong. Move, ganti perhatianmu. Fokus, ganti fokusmu. Kepada siapa? Kepada orang yang masih berpotensi mencintaimu. Mungkin orang yang melukaimu hanya satu, tapi yang mencintaimu itu banyak. Pertanyaannya, entah siapa dan di mana. Itu aja masalahnya. Kamu, kita tidak akan pernah menemukan jawaban terbaik siapa yang bisa mencintai kita kalau fokus kita kepada orang yang melukai kita. Artinya, teman-teman sekalian, kalau kita tidak bisa memanage hati ketika kita terluka, ujungnya menjadi benci kepada siapapun. Betul? Apalagi kepada orang yang pernah melukai kita. Dan ingat, hati pembenci itu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat kalimat ini. Hati yang dipenuhi dengan kebencian tidak akan pernah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rahmat kasih sayang Allah hanya akan hinggap kepada hati yang memiliki cinta kasih kepada siapapun. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Teman-teman bertanya, kenapa ya? Aku ini kok nggak dapat kebahagiaan? Aku belum bisa menemukan pengganti dari orang yang pernah menyakitiku. Tanyakan hatimu. Boleh jadi ada hati yang masih membenci di hatimu, sehingga Allah tidak membukakan kelapangan hati dalam kehidupanmu itu. Don't hate. Jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Belajarlah untuk mencintai dan menyayangi. Karena hati yang penuh cinta dan kasih sayang akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Bukan buruknya keadaan kita, tapi buruknya hatimu yang masih membenci keadaan. Itu persoalan.